Ada pendapat yang mengatakan menulis adalah perpaduan antara seni dan sains. Buku ini membuktikan kebenaran pendapat itu. Halo, saya Toto. Di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas 3 buku yang jadi pemenang kompetisi menulis Indiva kategori novel anak. Buku pertama berjudul Tragedi Apel dan Buku Ajaib Jiko. Buku kedua, Kereta Malam Menuju Harlok. Buku ketiga, Panggung untuk Palestina. Kita awali pembahasan ketiga buku ini dimulai dari sinopsis. Buku pertama, Tragedi Apel dan Buku Ajaib Jiko. Buku ini adalah juara 1 kompetisi menulis Indiva, pengarangnya Yosep Rustandi, atau dulu dikenal dengan nama pena Yus R. Ismail. Buku ini menceritakan Alin, bocah 8 tahun yang terpaksa mencuri apel untuk emaknya yang lagi sakit. Alin sendiri anak yatim, keluarganya miskin. Dia nggak sekolah, karena itu dia nggak bisa baca tulis. Kegiatan sehari-harinya adalah memulung. Teman akrab Alin namanya Jiko. Dia juga dari kalangan nggak mampu. Bedanya dengan Alin, Jiko ini sekolah atau tepatnya belajar di sebuah sanggar yang dikelola para volunteer. Jiko sangat suka baca buku. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa buku bacaan. Buku bacaan Jiko inilah yang jadi semacam kitab sakti dalam tanda kutip, karena semua pertanyaan atau permasalahan ada jawabannya dalam buku yang Jiko bawa. Dari isi buku sakti inilah, Jiko melarang Alin untuk mencuri apel buat emaknya yang lagi sakit. Tapi Alin bersikeras karena kepepet. Emak sendiri nggak mau makan apel yang dibawa Alin. Nah, apel ini yang kemudian membuat isi buku ini semakin menarik. Karena apel ini, Alin dan Jiko jadi dikejar-kejar geng anak nakal. Karena apel ini juga, Alin dan Jiko jadi ketemu dengan para volunteer yang jatuh kasihan sekaligus marah pada kelakuan mereka. Nah, 5 kata kunci untuk buku ini adalah apel, buku ajaib, kemiskinan, kejujuran, dan semangat belajar. Kita lanjut sinopsis buku yang kedua. Hop, yes. Buku kedua. Judulnya Kereta Malam Menuju Harlok. Buku ini adalah juara 2 kompetisi menulis Indiva. Pengarangnya Maya Lestari GF. Buku ini menceritakan lika-liku perjuangan Tamir, anak difabel, suatu panti asuhan khusus anak-anak cacat. Panti ini udah bobrok, nggak ada pengelolanya. Jadi sehari-hari Tamir dan anak-anak difabel di sana menghidupi diri mereka dengan mengamen dan kerja serabutan. Oh iya, Tamir ini cuma punya 1 kaki ya, kayak kelihatan di cover buku. Dia juga cuma punya 1 mata yang berfungsi, karena mata satunya lagi buta. Satu hari di malam lebaran, Tamir diculik kereta terbang yang membawanya ke Harlok, satu kota misterius di atas langit. Di sana, dia dipaksa jadi pekerja tambang batu seruni bersama anak-anak lainnya. Kecacatan yang dia miliki membuat beban Tamir makin bertambah-tambah. Dan karenanya, dia sempat masuk ceruk hukuman di Goa Batu Seruni. Tamir juga harus berhadapan dengan singa kabut, hewan buas yang sangat ditakuti pekerja tambang batu seruni karena badannya sebesar gajah dewasa. Menariknya, dengan kecacatan yang Tamir punya, dia malah bisa berteman dalam tanda kutip dengan singa kabut. Ini membuat cerita petualangan Tamir di kota Harlok makin seru dan menegangkan. 5 kata kunci untuk buku ini adalah cacat, keterbatasan, kereta terbang, singa kabut, dan pantang menyerah. Kita lanjut sinopsis buku ketiga. Buku ketiga. Buku ini berjudul Panggung untuk Palestina. Pengarangnya Redite Kurniawan. Buku ini menjadi juara 3 kompetisi menulis Indiva. Buku ini menceritakan anak-anak penghuni kelas 5C SD Harapan Semesta. Kelas ini dijuluki kelas amburadul oleh para guru karena penghuninya para jagoan sekolah. Ada tukang berkelahi, anak-anak jahil, anak-anak yang ngomongnya nggak karuan. Satu hari, kelas ini kedatangan siswa pindahan dari kelas sebelah.
Siswa ini namanya Bayu. Dia anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Dia susah fokus, sikapnya nggak terkendali. Tapi kadang-kadang Bayu ini malah melakukan kebaikan yang justru melampaui pikiran anak-anak lainnya yang dikatakan normal. Ketika kelas 5C atau kelas amburadul mendapat tugas untuk mengisi acara perpisahan kelas 6, Bayu yang jadi pencetus ide pertunjukan. Idenya ini berbeda jauh dari kebiasaan yang udah turun-temurun dijalankan SD Harapan Semesta. Nah, 5 kata kunci untuk buku ini adalah kecerdasan sosial, berpikir out of the box, kepedulian terhadap sesama, kolaborasi, dan kesenian untuk kemanusiaan. Kita lanjut impresi saya untuk ketiga buku tadi. Dari ketiga buku ini, Tragedi Apel dan buku Ajaib Jiko adalah yang paling tebal. Ketebalannya ada 160 halaman. Walaupun lumayan tebal, buku ini asik dibaca anak-anak. Karena kalimat yang digunakan pendek-pendek, bermakna tunggal, dan gampang dipahami. Menariknya, membaca buku ini seperti menonton film. Bahasa tulisnya filmis banget. Selagi membaca, langsung tergambar adegan-adegan dalam buku ini di benak kita. Mungkin karena cerita Alin dan Jiko ini awalnya skenario film yang kemudian diubah sama scriptwriter-nya jadi novel. Kelebihan lain, buku ini mengajak pembaca untuk menyelami kehidupan orang-orang yang terpinggirkan karena himpitan ekonomi, orang-orang yang susah mendapatkan pendidikan layak, dan orang-orang yang susah mengakses fasilitas kesehatan. Buku ini akan bisa mengilhami anak-anak untuk peduli sekaligus berbagi pada orang-orang miskin papa. Sedangkan Kereta Malam Menuju Harlok tebalnya 144 halaman. Membaca buku ini seperti nggak membaca buku karya kebanyakan pengarang Indonesia. Settingnya, alur ceritanya, nama tokoh-tokohnya kayak di luar negeri, entah di mana. Tapi yang membuat saya kemudian sadar kalau cerita ini ada di Indonesia adalah karena ada pernik-pernik yang menunjukkan kekhasan Indonesia. Seperti adanya tunjangan hari raya, atau THR, ketupat dan opor ayam di hari lebaran, dan beduk masjid sebagai penanda buka puasa. 2/3 buku ini menggambarkan cerita yang muram dan sedih. Kebanyakan buku anak Indonesia kalau menggambarkan kesedihan nggak terlalu dalam. Yang penting anak-anak dapat gambaran dan feel-nya. Tapi buku Kereta Malam Menuju Harlok ini nggak seperti itu. Gambaran muram dan sedihnya itu banyak dan detail. Tapi asiknya, walaupun menggambarkan cerita sedih dan muram, buku ini nggak mengandung pesimisme. Membaca buku ini malah membuat saya terpacu semangat bahwa keterbatasan tetap bisa dilawan dengan keterbatasan juga. Jadi keterbatasan bukanlah alasan untuk nggak berbuat apa-apa. Kritik untuk buku ini adalah soal bagian fragmen terakhir sebelum ending. Tepatnya adegan antara Tamir dengan Amar dan Awab. Kenapa harus seperti itu? Kenapa pengarang nggak membiarkan kejadian menggelinding seperti alur yang sudah dibangun sebelumnya? Kenapa pengarang mesti mencegat dalam tanda kutip atau mementahkan dengan alasan yang cukup klise karena sudah banyak digunakan pengarang lain? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan fragmen terakhir sebelum ending? Tentu saja nggak ada spoiler di video ini. Biar lebih seru, teman-teman baca aja sendiri buku ini. Panggung untuk Palestina punya ketebalan 120 halaman. Ceritanya related banget sama anak-anak sekolah karena memang isinya menggambarkan kehidupan di sekolah. Tentang anak-anak yang badung, tentang ketua kelas yang dituntut perfect walaupun dirinya not perfect. Tentang ketua kelas yang kadang otoriter dan sok mengancam siswa lain dengan alasan aturan kelas. Terus tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang rating buat ketiga buku ini. Buat saya, rating untuk Tragedi Apel dan buku Ajaib Jiko adalah 4 dari 5 bintang. Untuk Kereta Malam Menuju Harlok, saya berani ngasih rating sempurna 5 bintang. Karena cerita dan teknik penceritaannya yang unik dan gak mainstream. Dan
Sama seperti Tragedi Apel, Panggung untuk Palestina juga saya kasih rating 4 dari 5 bintang. Ketiga buku ini recommended banget untuk anak-anak SD dan remaja SMP. Buat teman-teman yang kepengen punya ketiga buku ini dengan harga diskon, link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!